Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk membuat video. Dan video kali ini kita nak sharing mengenai camshaft. Oke, apa itu camshaft? Camshaft yang inilah yang depan aku nih. Depan aku nih sekarang camshaft LC ya. Camshaft LC ini sebagai gambaran lah yang aku tunjuk. Kita akan sharing mengenai apa itu high cam dan apa itu low cam. Ramai yang belum tahu nih kan mengenai low cam dan high cam. Apa kebaikan untuk high cam dan apa kebaikan untuk low cam. Oke, first kita akan bahas mengenai high cam ya. Oke, high cam ini sebenarnya macam nih. High cam ini sebenarnya macam nih, maksudnya lift dia nih lebih tinggi. Lift dia nih yang aku maksudkan yang inilah, yang nih. Oke, yang nih. Kalau high cam dia tinggi. Kalau low cam dia rendah. Maksudnya lift dia nih rendah lah. Kalau untuk high cam nih lift dia tinggi. Sebagai contoh nih cam LC ini contoh cam LC dia standard macam nih. Bila kamu masukkan high cam LC dia akan lebih tinggi sedikit macam nih. Ini sebagai contoh lah. Oke, biar kamu lebih paham lagi sebenarnya. Jadi kamu kena tahu betul-betul dan kena pahami betul-betul apa fungsi cam itu. Oke, jangan asal masuk dekat engine, nanti apa yang kamu harap tidak dapat. Jadi kena tahu betul-betul. Sebab itu apa yang kita sharing nih kamu kena paham dan kena tahu. Jadi nanti kamu bolehlah beli cam itu dengan sesuai kemauan engine kamu. Oke, ini sebagai contoh high cam nih sebenarnya dia lebih sedap untuk RPM atas. Oke, dia maksudnya lebih ringan lah untuk mendapatkan RPM tuh, RPM atas, high RPM dia lebih cepat. Oke, berbanding dengan yang standard. Kadang-kadang bila kamu pulas minyak tuh untuk RPM atas tuh dia lambat baru sampai. Dia lambat sampai macam contoh lah RPM 10, dia lambat. Contoh dari RPM 7 tuh untuk menuju ke 10 RPM tuh dia lebih lambat kalau untuk standard lah. Oke, bila kamu menggunakan high cam dia lebih cepat dapat. Dia lebih cepat dapat untuk RPM atas. Dari RPM 7 ke RPM 10 dia lebih cepat dapat. Itu untuk maksud high cam lah. Dan kebaikan high cam nih dia lebih ringan untuk RPM atas. Dan kekurangan untuk high cam nih dia tidak sesuai masukkan dalam keadaan engine masih standard. Sebagai contoh ES5 trim. ES5 trim bila kamu masukkan high cam engine masih dalam keadaan standard dia lebih lemas. Dia lebih lemas untuk RPM bawah sebab dia punya manfaatan dia tidak besar. Jadi bila kamu masukkan dia jenis high cam untuk ES5 trim tuh dalam keadaan engine masih standard, kemungkinan besar untuk RPM bawah tuh dia lebih lemas. Jadi tidak digalakkan untuk menggunakan high cam dalam keadaan engine masih standard. Itu dia punya keburukan lah. Jadi next untuk low cam. Low cam ini sebenarnya macam yang kita bagi tahu tadi. Untuk high cam dia punya lift tinggi, dan untuk low cam nih dia lebih rendah. Dia punya tonjolan nih dia lebih rendah berbanding dengan high cam ataupun berbanding dengan yang standard. Apa dia punya kebaikan untuk low cam? Untuk low cam nih sebenarnya dia lebih ringan dari RPM bawah ke tengah RPM. Contoh dari 2000 RPM tuh dia menuju ke 5 ataupun 6 RPM dia lebih ringan dapat. Tapi kalau untuk dari 6 ke 10 RPM tuh dia tiba-tiba macam lemas, lambat. Itulah dia punya kelebihan untuk low cam, dia lebih ringan untuk RPM bawah. Dan untuk dia punya kebaikan juga dia lebih sesuai dimasukkan dalam keadaan engine masih standard. Sebagai contoh motor ES5 trim, bila kamu masukkan low cam dia lebih sesuai, dia lebih sedap untuk RPM bawah. Dan size sprocket itu pun kamu lebih senang set lah. Contoh standard ES5 trim sprocket size 36, kamu boleh turunkan dan menggunakan low cam. Jadi dia lebih sedap lah untuk RPM bawah dan RPM atas. Bila kamu menukar cam nih kamu kena set lah sprocket. Jadi masing-masing dia boleh dapat. Contoh RPM bawah sedap, top pun lebih sedap. Macam tuh. Sebab tuh kadang-kadang ada kamu nampak bila orang dial cam nih, fungsi dia apa? Sebenarnya dial cam tuh orang mau tengok dia punya profile cam nih, dia punya bentuk dan dia punya fungsi. Sebenarnya cam nih dia lebih fokus dari RPM bawah ataupun RPM atas. Sebab tuh dorang dial, dorang mau tengok lah apa betul dia ini sesuai dimasukkan dalam spek engine ataupun tidak sesuai. Misal kata dorang dapat data cam tuh tidak sesuai dengan spek engine, dorang akan ubah. Sebab tuh kadang-kadang bila kita beli cam nih bukan sebenarnya untuk PNP. Bukan untuk PNP sebab yang membuat cam nih sebenarnya dorang bukan sembarang buat.
Oke, dorang ada ukuran engine yang sesuai baru dorang pasarkan macam itu, bukan asal buat. Oke, jadi misal kata contoh kamu beli cam, tapi cam tuh tidak sesuai dengan spek engine kamu. Nah, kamu jangan salahkan cam. Sebenarnya cam tuh memang dia bagus, cuma tidak sesuai dengan spek engine yang kamu buat. Macam tuh. Oke, jadi misal kata untuk spek engine standard, sebab ini yang kita bahas sebenarnya untuk engine yang masih standard lah. Bila menukar cam, kadang-kadang ada juga orang yang tukar-tukar cam nih lah, masih dalam keadaan engine standard. Jadi kita bagi tahu fungsi low cam dan high cam. Untuk high cam yang macam kita bagi tahu tadi, dia lebih sedap untuk RPM atas. Oke, dia lebih senang dapat lah. Tapi kalau untuk RPM bawah dia mungkin agak lemah sedikit. Sebagai contoh motor cross nih tidak mungkin dia akan masukkan dalam engine tuh high cam. Sudah tentu dia akan masukkan low cam. Sebab apa? Untuk motocross nih dia fokus untuk RPM bawah, maksudnya RPM bawah ke menengah. Dia tidak akan boleh capai untuk RPM atas. Jadi untuk cam memang dia sesuai untuk low cam lah kalau untuk motocross. Oke, kalau untuk high cam nih dia lebih sesuai yang macam kita cakap tadi untuk RPM atas lah. Jadi misal kata untuk jalan highway, dia lebih sesuai untuk menggunakan high cam. Oke, jangan pula kamu nih aktif di highway tapi gunakan low cam. Terbalik. Jadi kena paham betul-betul apa fungsi high cam, apa fungsi low cam. Aku harap kamu boleh paham lah video yang aku tunjuk nih, sebab ramai lagi yang belum tahu sebenarnya nih apa itu low cam dan high cam. Dorang asal pasang, nampak aja benda tuh boleh buat engine tuh lebih power, dorang terus pasang, tapi dorang tidak tahu apa fungsi dia itu sebenarnya. Jadi boleh paham untuk low cam dan high cam apa fungsi dan perbezaan dia dan apa kebaikan dia. Oke, aku harap video ini bermanfaat dan dapat kamu pahami. Yang paling penting kamu dapat pelajari. Mungkin itu saja untuk perkongsian ataupun sharing untuk kali ini. Kita sama-sama mencari ilmu dan kita sama-sama belajar. Oke, kalau ada yang tersilap, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dan perbetulkan apa yang aku tersilap, biar kita sama-sama paham dan sama-sama tahu. Oke, kita jumpa di next video. Thank you.